Dan kita lihat pemirsa, beberapa hari terakhir ini saham Adikarya melemah kecuali pada tanggal 30 pemirsa ya, naik 1,57%. Kita beralih pemirsa ke beberapa agenda ekonomi dan emiten yang patut menjadi perhatian. Di antaranya adalah sebagai berikut. Di awal pekan ini ada Jepang yang libur pemirsa ya, Korea Selatan juga libur, Thailand juga libur, dan ada Inggris yang juga libur. Agenda dari dalam negeri pemirsa ada rilis PDB Indonesia quarter on quarter, year on year, dan triwulan pertama. Kemudian ada China Index Manajer Pembelian atau PMI Jasa Caixin China. Dari Hong Kong ada cadangan devisa Hong Kong, kemudian Indeks Manajer Pembelian Manufaktur Hong Kong atau PMI. Sementara dari Eropa, dari Jerman ada Indeks Manajer Pembelian atau PMI Komposit Jerman di bulan April, dan Indeks Manajer Pembelian atau PMI Jasa Uni Eropa, serta Indeks Harga Produsen atau IHP year on year di bulan Maret dari Uni Eropa. Dari agenda emiten, pemirsa ada UNTR akan melangsungkan ex dividen tunai, berikut juga HRTA, Keju, MKTR, pemirsa CBUT. Kemudian CMRY atau Cimori akan kum dividen tunai, diikuti oleh beberapa saham lain seperti TLDN, AMAG, DRMA, dan HMSP DPS dividen tunai, diikuti AALI. Kemudian ada RUPS dari beberapa emiten juga, kurang lebih yang kami rangkum pemirsa ada 4, Indi, BNTT, KDTN, dan RELF. Itu dia sekitar 15 agenda emiten pemirsa. Kemudian pagi hari ini kita akan berbincang pemirsa di studio IDX Channel dengan Pak Ipan Samuel Huta Barat, Chief Investment Officer PT MNC Asset Management. Apa kabar Pak Ipan? Baik Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Ipan. Tadi yang menjadi highlight kami sebelum kita ke dalam negeri begitu ya, data pekerjaan di Amerika Serikat harus di-highlight dulu ya, berbeda data pekerjaan dan data tenaga kerja. Betul. Jadi kalau kita lihat di Amerika itu ada data tenaga kerja yang mana itu biasa dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja mereka di sana gitu ya. Itu ada biasanya non-farm payroll untuk ketersediaan tenaga kerja di sektor non-farm atau di luar pertanian. Terus ada juga biasanya initial jobs claims, ada macam-macam gitu ya. Nah, itu biasa dikeluarkan per mingguan, Mbak. Jadi, terus ada juga data tenaga kerja itu biasanya unemployment rate, biasanya orang biasa bilang itu dikeluarkan misalnya sebulan sekali juga oleh pemerintah atau Departemen Tenaga Kerja yang ada di Amerika. Oke, kenapa bursa Amerika Serikat kan naiknya tajam, tampaknya girang banget tuh data pekerjaannya lemah atau di bawah konsensus. Apakah dikatakan bahwa kalau di bawah konsensus melemah berarti ada peluang The Fed akan melonggarkan suku bunganya? Iya, jadi lucunya di Amerika itu kalau data yang berhubungan dengan tenaga kerja gitu ya, terus tentang purchasing power gitu ya, itu kan pokoknya yang sensitif terhadap gitu ya, suku bunga yang ya. negatif itu justru bagus ke view dari investornya sendiri. Kenapa? Ketika mereka lihat bahwa data tenaga kerja, data-data ekonomi itu melemah, berarti ada kemungkinan The Fed ini akan cenderung melonggarkan kebijakannya itu atau menurunkan suku bunganya itu lebih cepat. Tapi itu kembali lagi ya Mbak ya, itu kan harus ke reflect gitu ya ke data-data kerja tadi atau data-data ekonomi yang ada di sana. Kalau misalnya hanya sebulan, kemungkinan The Fed juga melihat bahwa hal tersebut belum menjadi katalis positif mereka untuk menurunkan atau melonggarkan kebijakannya. Sebenarnya sejumlah pelaku pasar begitu ya lebih ke memanfaatkan ini sebagai momentum-momentum untuk beli, jualan dengan memanfaatkan sentimen-sentimen yang lebih ke spekulatif ya. Betul. Apalagi kan pekan lalu pas 1 Mei kan Jerome Powell bilang bahwa masih akan mempertahankan suku bunga dan kayaknya belum akan turun dalam waktu dekat, itu kan marketnya langsung anjlok ya. Benar. Kemudian kemarin di Jumat naik lagi. Jadi kan sebenarnya sentimen ini sangat-sangat cepat berubah begitu ya. Betul. Sejauh mana ini akan mempengaruhi bursa domestik kita yang memang dalam beberapa waktu terakhir ini lebih kecenderungannya ke arah koreksi? Ya, oke. Sebenarnya bukan hanya market kita saja Mbak ya mengalami koreksi. Jadi kalau ada beberapa data khususnya dari negara tangga kita lah ya gitu, sesama ASEAN, itu hampir semua bisa dibilang selama 1 bulan terakhir itu mengalami koreksi atau melemah gitu ya dari seluruh market yang ada di ASEAN. Nah kita lihat itu kenapa gitu ya, itu karena lagi-lagi tone atau dari view dari The Fed itu mengatakan bahwa mereka belum ada kemungkinan untuk menurunkan tingkat suku bunga mereka dalam waktu dekat ini. Kemungkinan terjadi di tahun ini pun masih 50-50 ya Mbak. Ada yang bilang bahwa kemungkinan hanya turun 1 kali, itu pun di bulan November, tapi
semua kembali lagi melihat dari data ekonomi yang ada di sana. Jika data ekonomi tetap menguat seperti sebelum-sebelumnya itu akan membuat tingkat kepercayaan diri dari The Fed itu untuk menurunkan suku bunga tuh turun lagi gitu ya. Karena mereka kan punya target sendiri, yaitu target inflasi turun ke 2%. Betul. Yang mana saat ini masih cukup tinggi nih Mbak, masih di atas dari prediksi atau dari keinginan oleh The Fed itu sendiri. Oke, memang masih banyak data-data yang perlu dicermati yang membuat The Fed juga Jerome Powell dan kawan-kawannya begitu ya mengambil keputusan apakah akan melonggarkan suku bunga atau tidak. Tapi kalau dari MNC Asset sendiri melihat Pak Ipan, kan ada spekulasi lagi nih, kemungkinan akan ada 2 kali pemotongan. Ya. Nah, tanggapan Anda seperti apa sampai saat ini? Karena sejauh ini nih Mbak ya, kalau kita lihat kondisi geopolitik yang masih memanas gitu, meninggi, baik itu di Timur Tengah antara Israel dan Iran atau dengan Hamas gitu, juga ada yang baru-baru nih di Taiwan sama China gitu. Jadi saya melihat untuk The Fed itu melakukan pemotongan 2 kali itu kayaknya kecil ya Mbak ya. Kecil ya? 1 kali pun itu kalau bisa dibilang 50-50 lah ya mereka untuk melakukan pemotongan tersebut. Kenapa? Karena dengan adanya konflik di Timur Tengah atau geopolitikal meningkat ini, itu memungkinkan untuk harga-harga komoditi khususnya ya itu akan mengalami peningkatan, di mana ketika harga komoditi naik, khususnya harga minyak, itu akan menyebabkan inflasi tetap cukup tinggi di Amerika karena mereka kontribusi untuk konsumsi dari minyak itu cukup tinggi di sana. Oke, apakah itu juga yang membuat harga minyak mentah dalam 3 pekan terakhir ini menyentuh level terendah, turun terus? Nah, itu menarik juga Mbak ya. Harusnya kan kalau ada terjadi konflik atau meningkat tensi di Timur Tengah, harusnya harga minyak naik kan ya. Kenapa? Sampai saat ini harga minyak justru cenderung turun atau di bawah 80 yang West Texas Intermediate. Itu karena lagi-lagi sampai sejauh ini masih mereda nih Mbak gitu kan. Dari Israel juga kita lihat mereka belum melakukan serangan balik, dengan Iran juga demikian. Jadi minyak gitu tuh ya. lebih sensitif konflik Timur Tengah memanas ya. Kalau soal potensi pelonggaran suku bunga Amerika Serikat itu dia nggak terlalu ngaruh, itu lebih ke dolar kali ya. Benar ya, jadi lagi-lagi ya Mbak, karena dolar ini merupakan andalan aset yang safe haven dibilang investor, maka kecenderungan ketika ada ketidakpastian ini ya, yang meningkat ini, pasti mereka akan memilih andalan aset yang tadi itu safe haven, khususnya dolar, emas gitu. Begitupun sebaliknya ketika ada peluang-peluang kayaknya The Fed mau menurunin suku bunga nih, nah dolarnya akan melemah termasuk emas ya, makanya ada pelemahan di akhir pekan kemarin. Oke, berarti kan masih ada ketidakpastian nih. Benar. Bisa saja sentimennya hari ini ada potensi pelonggaran, minggu depannya akan tidak ada lagi potensi berbalik lagi dengan mungkin market Amerikanya turun. Tapi yang menarik adalah market Amerikanya kan cenderung naik nih di akhir pekan kemarin. Tapi kok memasuki bulan Mei IHSG kita cenderung turun. Nah, Anda melihat ada fenomena sell in May and go away ini nggak yang biasanya tuh dikumandangkan di bulan-bulannya bulan Mei sampai dengan biasanya November ya? Nah ya, jadi sebenarnya sell in May and go away ini istilah itu datang dari negara barat ya Mbak ya. Kalau secara historis biasanya di bulan Mei ini tuh masuk namanya musim panas, di mana mereka itu biasanya liburan gitu ya para investor atau masyarakat di sana, dan cenderung kembali lagi ke pasar atau ke market itu di bulan Oktober atau November memasuki musim gugur. Namun apakah kejadian tersebut terjadi di Indonesia? Kalau kita lihat 10 tahun terakhir, memang di bulan Mei itu merupakan bisa dibilang ya untuk market atau IHSG positif itu hanya kemungkinannya kecil dibanding dari bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Memang cenderung mengalami pelemahan. Kenapa? Karena salah satunya adalah laporan keuangan itu sudah rilis untuk biasa full year di tahun sebelumnya sudah rilis di bulan April akhir paling lama ya kan, sesuai dengan aturan OJK. Dan yang kedua adalah dividen itu juga sudah mulai dibagikan. Tadi kan seperti datanya Mbak bilang tadi, bank-bank khususnya yang atau market cap besar itu biasanya mereka sudah membagikan dividen di bulan April begitu. Jadi ada kecenderungan orang, oh saya udah dapat dividen, ya udah saya mau mengamankan posisi dulu, saya realize gain gitu ya, saya keluar market dulu, nanti baru masuk lagi ketika market koreksi sudah dalam, mungkin mereka baru masuk. Oke, berarti market belum koreksi cukup dalam Pak Ipan? Kalau sebenarnya untuk beberapa sektor gitu ya, khususnya seperti perbankan, sebenarnya koreksinya udah lumayan dalam ya Mbak ya. Kita lihat beberapa saham perbankan itu turun sekitar 20%-an ada gitu ya dari titik tertingginya gitu ya. Dari titik tertingginya. Makanya kalau saya bilang
apakah ada kemungkinan turun untuk sektor perbankan, gitu ngomong perbankan ya Mbak, karena kalau sektor-sektor lain ada beberapa juga kayak telco sektor itu juga ada yang melemah. Nah, apakah kemungkinan ada turun? Ini kembali lagi nih Mbak, karena appetite dari investor asing ini saya lihat masih cukup rendah nih di market atau pasar sahamnya kita. Jadi mereka cenderung mengamankan posisinya untuk keluar dulu dari pasar Indonesia gitu. Bukan hanya pasar saham aja sebenarnya sih Mbak ya, tapi pasar obligasi juga demikian. Jadi mereka cenderung pilih tadi tuh ke dolar atau kembalikan dananya kembali lagi ke negara mereka. Ya, karena ada potensi tadi ya, The Fed ini masih 50-50 apakah menurunkan suku bunga. Kalau misalnya lagi peluangnya terlihat spekulasinya lagi meningkat, ya mereka menarik dananya kembali ke negaranya karena lebih menarik begitu ya. Benar. Atau ke aset safe haven kalau ternyata ada potensi makin jauh nih dari ekspektasi penurunan suku bunga ini. Nah, berarti kan tetap akan ada tampaknya fenomena sell in May and go away. Nah, gimana caranya agar yang mungkin investor yang retail begitu ya terhindar dari strategi negatif ini gitu, dampak strategi negatif ini. Dampak negatifnya begitu ya, kita jeda dulu Pak Ipan. Ya, baik. Kami kembali pemirsa usai jeda, tetaplah di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Pemirsa ya, kita masih mengulas fenomena sell in May and go away. Kira-kira menghadapinya seperti apa agar kita terhindar dari efek negatifnya gitu ya. Masih bersama dengan Pak Ipan Samuel Huta Barat, Chief Investment Officer PT MNC Asset Management. Dan sebelum kami lanjutkan pemirsa, kita update posisi dari Bursa Asia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Di mana untuk Jepang ini tutup pemirsa ya, lagi libur, Korea Selatan juga sedang libur. Jadi kita hanya melihat data dari Straits Times Singapura yang naik 0,17%, Hang Seng Hong Kong naik 1,4%. Pak Ipan, ada peluang IHSG juga ikut menguat ya? Ya short term lah. Short term, short term baik. Berarti saat ini IHSG dalam pola apa sebenarnya menurut Pak Ipan? Apakah masih sideways, turun atau bagaimana? Kalau saya bilang sih ya Mbak, kalau ada naik pun justru investor ngambil kesempatan untuk itu keluar dari market dulu. Oh, keluar dulu dari market. Tapi kan bank-bank besar yang market cap-nya besar begitu dan erat kaitannya dengan kemana arah IHSG begitu ya. Turunnya cukup banyak tuh. Benar. Dalam beberapa waktu terakhir Anda sendiri tadi katakan misalnya bank besar itu banyak yang sudah turun di bawah 20% dari level tertingginya. Betul. Nah, itu sudah cakep nggak untuk masuk Pak Ipan? Sebenarnya kan kalau secara teori nih Mbak ya, ketika bank sentral menaikkan tingkat suku bunga, berarti kan biasanya sektor-sektor yang akan terimpact atau terimbas itu kan seperti sektor perbankan, terus ada sektor properti gitu ya. Sensitif ya? Sensitif terhadap kenaikan tingkat suku bunga. Makanya tadi saya bilang ketika ada kenaikan tingkat suku bunga, kenapa perbankan itu terpukul? Karena kita lihat Mbak dari kemarin yang tingkat suku bunga yang udah naik aja gitu ya, sebelum BI menaikkan 25 basis point lagi, itu udah lumayan terimpact juga, terimbas ke NPL mereka gitu. Terus loan mereka memang masih bertumbuh, tapi mereka harus mencadangkan ada NPL tadi itu ya, atau kredit macet gitu ya, yang itu akan memukul laba bersih mereka sih Mbak. Oke, kalau kita cermati net sell asing terbesar pekan lalu itu adalah saham seperti BBRI, Bank Mandiri, Telkom, BBNI, beberapa juga saham-saham dari tambang logam seperti Antam, MDKA, dan juga dari retail ada ICBP dan juga S Hardware. Lantas sebaiknya sektor yang kita cermati saat ini di tengah peluang dari penurunan dari indeks harga saham gabungan dan masih Anda katakan lebih baik keluar dulu, sektor apa? Pasti kan kemanapun arah IHSG naik apa turun tetap ada sektor yang tetap diuntungkan kan? Benar. Makanya kalau kita melihat bahwa ketidakpastian itu masih cukup tinggi, biasanya investor tuh cenderung memilih saham-saham di sektor yang berbau dengan mass consumption gitu ya, atau consumer good gitu ya. Defensif ya? Defensive stock, benar, defensive stock. Jadi mereka cenderung memilih saham-saham yang ya berbau sektor di consumer good ya. Terus ada lagi baru-baru ini kemungkinan arah dari investasi perusahaan-perusahaan besar itu mengarah kepada ESG konsep gitu ya. Mereka memperhatikan saham-saham yang berbau renewable energy, di mana itu kan lagi banyak gitu ya minatnya gitu atau lagi happening, baik itu di Indonesia maupun di luar gitu ya. Karena itu menjadi saham-saham yang terkait dengan renewable energy tersebut itu dikarenakan minatnya itu lagi tinggi, makanya mereka cenderung
cukup kuat gitu ya. Meskipun secara valuasi mungkin nggak masuk akal gitu. Karena kan banyak yang peraturannya memang harus berbasis ESG itu tadi ya. Oke, lantas bagaimana tanggapan Anda untuk investor yang lebih ke jangka pendek? Oke, sebenarnya untuk investor jangka pendek itu biasanya bisa memanfaatkan momentum tadi tuh ya Mbak ya. Sentimen positif di global, juga bisa menggunakan indikator-indikator teknikal gitu ya. Karena kan market pasar saham gitu ya. Pasar saham itu kan volatilnya cukup tinggi. Jadi ada momen-momen di mana ketika pasar itu memang udah jenuh untuk jual gitu ya, oversold gitu. Itu bisa diperhatikan juga saham-saham tersebut, tapi dengan indikator yang biasanya teman-teman teknikal gunakan. Oke, jangan sampai sudah jenuh jual, tidak kita cross check benar-benar jenuh jual atau enggak, menangkap pisau jatuh gitu ya. Betul, jadi Oke. harus disiplin juga sih Mbak. Baik. Wah, banyak yang harus diwaspadai menurut Pak Ipan di Mei ini. Apalagi kan perdagangan juga pendek-pendek ya. Misalnya minggu ini tuh cuma 3 hari. Iya benar. Kita nggak tahu nanti di Amerika apa yang terjadi. Ya nanti akan kita bahas lebih jauh lah soal perkara sell in May and go away ini pemirsa usai jeda. Kami juga akan sampaikan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Sempat saya intip IHSG-nya masih positif pemirsa, tapi tadi Pak Ipan bilang ya naiknya terbatas ya. Usai jeda pemirsa tetaplah di segmen Market Buzz. Masih bersama kami pemirsa dalam segmen Market Buzz. Kita lihat di awal pekan ini bagaimana pembukaan dari indeks harga saham gabungan pemirsa, di mana IHSG dibuka naik 0,14%, tipis saja atau 9 poin di 7.144 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada posisi 16.079 atau melemah 0,29%. Dari gainers based on value pemirsa pagi hari ini dipimpin oleh saham GoTo yang naik 3% di 68. Kemudian ada Atla naik ke 16,98%, BRIS naik 2,66%, PGEO, TINS pemirsa TINS naik 4%, TPIA naik 1,29%, MNCN, Bumi, Cepin juga mengalami penguatan. Losers ada UNTR turun 6,89%, Brand turun 3,54%, TGUK, Film, Dewa, RAM, TCPI, SMIL, dan Suri. Itu dia beberapa saham yang masuk kategori top losers. Kurang lebih 7 menit pasca pembukaan perdagangan di sesi pertama pukul 9 hari ini. Pak Ipan, tanggapan Anda soal pembukaan perdagangan? Memang naiknya tipis, tapi dari komposisi saham yang menarik ini, gainers ada GoTo di dalam. Ya, oke. Jadi teknologi, karena kan dari Amerika juga teknologi yang memimpin. Ya, makanya tadi saya bilang ya, biasanya kalau adanya pelonggaran kebijakan moneter baik di global gitu ya, itu biasa sektor yang pertama mengalami keuntungan itu adalah sektor teknologi. Kenapa? Karena mereka bisa meminjam dengan cost yang lebih rendah gitu ya. Tapi kan lagi-lagi ya Mbak, ini kan bersifat temporary atau bersifat belum pasti gitu ya, apakah ada pelonggaran kebijakan moneter atau tidak gitu sih. Oke, kalau sektor energi kita lihat juga yang bersaing belakangan ini adalah sektor-sektor energi. Kalau berbicara mengenai Atla ini kan juga energi ya. Kemudian beberapa saham lainnya dari berbasis energi ataupun pertambangan juga pagi hari ini masih menguat. Gimana tanggapan Anda? Ya, karena energi overvalue. Oke, sebenarnya gini Mbak, ketika tidak ada kepastian itu sendiri, tadi gitu ya, tadi saya bilang kan biasanya orang akan cenderung memilih komoditas khususnya base metal, yaitu seperti emas gitu ya. Tapi jangan salah, untuk komoditas-komoditas lainnya gitu ya, yang bersifat bisa habis gitu ya, itu kan bisa habis, itu biasa cenderung mengikuti gitu ya. Namun kalau ke energi sektor itu biasanya akan mengikuti dari harga minyak dunia, tapi kalau untuk yang lain-lainnya itu biasanya mengikuti dari base metal atau dari demand gitu ya. Ini lebih menarik untuk kita medium atau short term? Kalau berbasis komoditi ini kalau saya bilang untuk harga-harga komoditas itu kan sebenarnya udah lumayan terkoreksi dalam dari 2023 kita lihat ya sampai saat ini gitu ya. Dan saat ini bisa dibilang normalisasi gitu ya, harga itu udah bisa dibilang udah cukup rendah untuk turun gitu ya. Maksud saya udah di tahap support. Iya, tahap support gitu ya. Ini menurut saya Mbak ya, tapi bisa salah gitu ya. Dimana kita lihat gitu ya Mbak, kalau misalnya nanti
ada geopolitik tension meningkat lagi di Timur Tengah, itu Itu yang akan biasanya memicu. komoditas juga akan naik gitu ya. Nah, apakah saat ini saham-saham sektor komoditas itu menarik? Kalau saya bilang cukup menarik, Mbak. Kenapa? Karena dengan melemahnya nilai tukar kita, otomatis kan mereka kan berbasis ekspor ya, Mbak, ya, barang-barangnya gitu, komoditas tersebut. Dan itu akan menguntungkan mereka. Hal tersebut itu terlihat dari net surplus kita gitu ya. Salah satunya sebenarnya bukan dari harga komoditasnya, tapi karena ada pelemahan rupiah itu membuat perusahaan-perusahaan yang berbasis komoditi gitu ya, khususnya ekspor, itu akan diuntungkan. Baik, terakhir Pak Ipan, apa sektor yang kalau di nomor begitu ya di peringkat pertama, kedua dan ketiga yang layak dicermati paling tidak sampai akhir tahun lah, di tengah ketidakpastian juga masih soal pemerintahan yang baru nanti transisinya seperti apa? Ya, kalau saya melihat ya, Mbak ya, kalau bisa dibilang ya tadi saya bilang pertama itu adalah sektor yang dikasih stok gitu ya, khususnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik masyarakat kelas menengah atas maupun menengah bawah gitu ya. Jadi sektor-sektor consumer gitu ya, staples gitu, itu boleh diperhatikan. Terus yang kedua yang berhubungan sama dengan healthcare atau rumah sakit gitu atau pengobatan. Kenapa? Karena sekarang awareness orang-orang gitu ya, khususnya di seluruh dunia, khususnya Indonesia itu udah cukup tinggi gitu, meningkat. Jadi mereka lebih cenderung mau hidup sehat lah gitu ya. Itu jadi sektor-sektor yang berbau rumah sakit gitu, healthcare. Terus yang ketiga mungkin ya tadi saya bilang sektor-sektor komoditi, dan juga yang keempat bisa saya bilang lagi yaitu yang berbasis dengan renewable energy. Oke, itu dia ya. Satu lagi deh Pak, PDB akan dirilis hari ini ya? Hari ini ya, sekarang tanggal 6. harusnya minggu-minggu ini. Harusnya minggu-minggu ini. Sejauh PDB mana akan direspon market kira-kira? Nah, ini menarik juga sih Mbak. Kalau pemerintah tuh pede gitu ya, akan bertumbuh di atas 5%, 5,2, 5,1 gitu ya. Tapi beberapa hal tersebut sih lumrah gitu ya. Kenapa? Karena di kuartal 1 tersebut kemarin ada Lebaran dan Ramadan. Dimana itu biasanya Cukup lama, 10 hari ya liburnya. betul. Dan situ nilai uang beredar itu lumayan tinggi. Konsumsi masyarakat Ya, juga naik. makanya kenapa pemerintah itu cukup pede di angka 5, di atas 5%. Cuman beberapa ekonom saya lihat ada juga mereka melihat bahwa dengan harga komoditas rendah gitu ya, terus impact dari Ramadan itu nggak gitu besar, mereka memperkirakan hanya berada di 4,9. Kalau tetap di 5%, berarti marketnya juga akan bergeliat. Harusnya karena Harusnya. tapi bisa dibilang udah inline ya, maksudnya market udah ada beberapa investor tuh yang memprice in dengan kondisi tersebut. Oh, sudah memperkirakan juga begitu ya. Baik, memang kayaknya sell in May and go away ini masih akan terjadi di luar dan di dalam negeri. Ya pintar-pintar aja ya, ya memilih peluang, jangan sampai menangkap pisau jatuh dari segi teknikal dan juga fundamentalnya ya Pak Ipan. Terima kasih banyak Pak Ipan, sampai Sama-sama, berjumpa Mbak. kembali. Sama-sama, terima kasih.